Halo semuanya, kalian tahu nggak sih siapa yang mengatur pernapasan kita selama ini? Di mana sih tempat pengaturannya? Lalu, bagaimana cara kerjanya ya? Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Selama ini yang kita tahu, paru-paru itu bergerak ngempang-ngempis. Eits! Aslinya paru-paru itu digerakkan loh oleh otot-otot pernapasan yang dirangsang oleh otak. Tepatnya oleh medula oblongata dan juga pons. Jadi, bernapas itu ada dua cara. Ada yang involuntar, tidak sadar, pusatnya itu di medula oblongata dan pons. Contohnya seperti kita bernapas sehari-hari, tidur. Kemudian voluntar, sadar, pusatnya berada di korteks cerebri. Contohnya seperti kita bernyanyi, berenang. Nah, voluntar ini bersifat protektiva. Pusat pernapasan ini terbagi menjadi beberapa daerah. Pertama, kelompok pernapasan dorsal, terletak di bagian dorsal medula, terutama menyebabkan inspirasi. Kedua, kelompok pernapasan ventral, terletak di ventrolateral medula, terutama menyebabkan ekspirasi. Dan yang ketiga, pusat pneumotaksik, terletak di sebelah dorsal bagian superior pons, terutama mengatur kecepatan dan kedalaman napas. Seperti yang kita ketahui tadi, ada 3 daerah. Daerah ritmis terbagi lagi nih menjadi inspiratorik dan ekspiratorik, di mana daerah inspiratorik ini akan ada yang aktif dan non-aktif, di mana daerah yang aktif itu akan diaktifkan oleh daerah apneustik, dan yang menonaktifkannya adalah daerah pneumotaksik. Daerah inspiratorik yang aktif akan mengirimkan impuls ke diafragma dan musculus intercostalis externa yang berkontraksi, kemudian menghasilkan inhalasi yang tenang dan normal. Kemudian sebaliknya untuk yang non-aktif, setelah dikirimkan impuls, diafragma dan musculus intercostalis externa akan bereaksi yang menghasilkan ekhalasi tenang dan normal. Daerah ekspiratorik sangat dipengaruhi oleh daerah inspiratorik yang bekerja dengan rangsangan tinggi. Akibatnya, impuls yang diberikan kepada muskulus utama dan bantuan akan berkontraksi menghasilkan inhalasi paksa. Daerah inspiratorik akan mengaktifkan daerah ekspiratorik yang mengirimkan impuls ke otot bantu berkontraksi, kemudian menghasilkan ekhalasi paksa. Ada klinisnya juga loh. Pertama, ada apnea, di mana merupakan interupsi ventilasi sesaat dengan bernapas kembali pulih secara spontan. Kemudian, jika bernapas tidak pulih, keadaannya disebut dengan henti napas. Kemudian terjadi pada kasus apnea tidur yang berat, korban mungkin tidak mampu lagi pulih dari periode apnea dan terjadi kematian. Hal ini juga disebut dengan kematian bayi mendadak atau crib death atau SID. Kemudian yang terakhir ada dyspnea, di mana orang yang mengalami dyspnea akan merasakan gejala subjektif bahwa mereka kurang mendapat udara, yaitu mereka merasa sesak napas. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.